Sahabat Kompas.com, ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Rusia diketahui telah mengerahkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Hal ini pun meningkatkan potensi ancaman invasi yang dilakukan Rusia. Melihat situasi ini, Amerika Serikat turut mengerahkan ribuan tentara di negara-negara Eropa Timur. Presiden AS Joe Biden menyebut invasi Rusia ke Ukraina akan menjadi konsekuensi terbesar di dunia yang terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Di tengah ketegangan ini, pemerintah Ukraina telah meminta diadakannya pertemuan mendesak dengan Rusia dan puluhan negara Eropa lainnya. Pertemuan ini untuk meminta penjelasan terkait penumpukan pasukan Rusia di sepanjang Ukraina. Namun pada Minggu 13 Februari 2022, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut bahwa Rusia telah mengabaikan permintaan resmi Ukraina. Terkait hal ini, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmytro Peskov, tidak mengomentari permintaan Ukraina. Dmitry hanya menegaskan bahwa Rusia bebas memindahkan tentara di wilayah negaranya. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz telah menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia datang ke Ukraina untuk membicarakan mengenai krisis yang dialami Ukraina akibat dari ancaman invasi Rusia. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun mengaku ingin menyelesaikan masalah ini. Ми прагнемо миру. І ми хочемо вирішувати всі питання, виключно шляхом переговорів. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. Di balik konflik antara Rusia dan Ukraina, pada dasarnya Putin memiliki alasan. Dilansir dari New York Times, Putin sedang berusaha untuk menyusun batas-batas Eropa pasca Perang Dingin dan membangun zona keamanan yang lebih luas. Tak hanya itu, Rusia juga ingin menarik kembali Ukraina. Pasalnya, ketegangan antara Rusia dan Ukraina sebenarnya telah terjadi sejak 2013. Saat itu, Ukraina berupaya menggulingkan presidennya yang pro-Rusia Viktor Yanukovych. Imbasnya, militer Rusia memasuki wilayah Ukraina dan menarik semenanjung Crimea. Rusia berdalih penarikan Crimea ini dilakukan untuk membela kepentingan warga Rusia di sana. Tak berselang lama, separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk pun mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina. Hal ini memicu pertempuran sengit hingga perdamaian yang tak kunjung didapatkan meski telah menewaskan lebih dari 13.000 tentara dan warga sipil. Lantas, apa yang sebenarnya diincar Putin? Menurut Putin, Ukraina pada dasarnya merupakan bagian dari Rusia, baik secara budaya maupun sejarah. Vladimir Putin disinyalir berniat memoles citranya dengan memperbaiki apa yang dilihatnya sebagai bencana, yakni pecahnya Uni Soviet. Putin menilai Ukraina dapat meningkatkan kekuatan negaranya untuk bersaing dengan AS dan China. Tak hanya itu, Putin juga disinyalir berusaha meningkatkan dukungan nasionalis di dalam negeri di tengah pandemi yang terjadi. Pasalnya, pada 2021 lalu, Rusia dilanda demo anti-Putin terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Putin beralasan bahwa penempatan pasukan di perbatasan adalah antisipasi ekspansi NATO ke arah timur dan reaksi terhadap hubungan intensif NATO dengan Ukraina.
Sementara itu, pemerintah Ukraina menegaskan bahwa Rusia tidak dapat mencegahnya untuk membangun hubungan dengan NATO. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding Rusia telah berusaha untuk mengacaukan negara itu dan menyusun kudeta. Ketegangan di antara kedua negara ini juga diperburuk oleh adanya krisis energi yang dialami Ukraina. Menurut Ukraina, hal ini turut didalangi oleh Rusia dengan sengaja. Di saat yang sama, pemerintahan Zelensky juga tengah diterpa berbagai rintangan. Banyak warga Ukraina yang tidak senang karena pemerintah belum memenuhi janji untuk mengakhiri konflik di negara itu. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.